Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Muhkam berasal dari kata ihkam. Secara bahasa berarti ketelitian, akurat, kokoh, ya, pencegahan dan keseksamaan. Namun pengertian ini pada dasarnya kembali pada makna pencegahan. Sedangkan mutasyabbih atau mutasyabbihat itu berasal dari kata tasyabuh, ya, yang makna kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan di sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Ini surat pertama, ya, tentang muhkam atau muhkamat. Yang kedua, mutasyabihat. Ya, itu terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Buka surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Ya. Dan seterusnya. Ya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa. Ya. Di mutasyabihat. Di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Kemudian di dalam surat Ali Imran, ini ada kedua-duanya. Ya. Ali Imran ayat 7. Buka surah Ali Imran ayat 7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah, ya, dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lainnya ada ayat mutasyabihat. Nah, itu ya. Jadi di dalam surah Ali Imran, ya, ada muhkamat dan ada mutasyabihat. Nah, kalau dilihat sepintas, ya, dari ketiga ayat tadi, ya, itu akan menimbulkan pemahaman yang saling bertentangan. Ya. Karena, ya, dari ketiga ayat itu, ya, dalam memahaminya akan muncul nanti beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran seluruhnya itu muhkam, ya, berdasarkan ayat yang pertama tadi. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu mutasyabbih, ya, berdasarkan ayat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa Al-Quran sebagian ayatnya muhkam dan sebagian yang lainnya mutasyabbih. Itu kalau dilihat dari ayat yang ketiga. Nah, ketika kita lihat
pada ayat yang pertama tadi, ya itu dimaksudkan dengan muhkamnya Al-Quran adalah kesempurnaannya. Ya, kesempurnaannya tidak ada pertentangan antara ayat demi ayat. Ya. Sedangkan pada ayat yang kedua, maksud mutasyabbih, ya, itu menjelaskan segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran, ya, kebaikan dan kemukjizatan. Ya. Nah, kemudian kita lihat definisi muhkam, ya, yang dikemukakan oleh Al-Zarqani. Yang pertama, beliau mendefinisikan bahwa muhkam adalah ayat yang jelas maksudnya. Ya. Ayat yang jelas maksudnya tidak mengandung kemungkinan nasakh, ya, atau dihapus. Nah, sedangkan mutasyabih, ayat yang tersembunyi maknanya. Ya, tidak diketahui maksudnya, baik itu secara akli maupun secara nakli. Nah, ini definisi pertama yang dikemukakan oleh Az-Zarqani. Nah, kemudian yang kedua, muhkam adalah ayat yang diketahui maksudnya, baik secara nyata maupun melalui takwil. Nah, ya, ditakwilkan. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ya, seperti ayat tentang terjadinya hari kiamat. Ya, nah, kapan terjadinya hari kiamat? Nah, tak ada yang tahu. Itu ya, Al-Qari'ah. Nah, hari kiamat, Mal-Qari'ah. Nah, tentang hari kiamat, tak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Keluarnya Dajjal, ya. Kemudian ada huruf muqata'ah atau huruf yang terpotong di awal surah. Seperti awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Nah, ada yang tahu, ya. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, itu ya. Nah, pendapat ini itu dibangsakan kepada ahlu sunnah, ya, sebagai pendapat yang mereka pilih di kalangannya. Nah, kemudian yang ketiga, muhkam itu adalah ayat yang berdiri sendiri, ya, tidak memerlukan keterangan. Sedangkan mutasyabih, ayat tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia memerlukan keterangan penjelasan tertentu, ya. Nah, pendapat ini itu berasal dari Imam Ahmad. Nah, kemudian yang keempat, muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, tidak masuk kepada kepelikan, gitu ya. Maknanya itu sudah jelas. Sedangkan mutasyabih lawannya, ya. Nah, artinya tidak jelas maksud daripada ayat tersebut. Nah, kemudian pendapat lain mengatakan bahwa muhkam itu adalah ayat yang tunjukkannya itu kuat, ya. Lafaz nas itu, ya, jelas. Sedangkan mutasyabih yang ditunjukkan maknanya itu tidak kuat, gitu ya. Ini beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya. Nah, dari berbagai definisi di atas terkait dengan muhkam dan mutasyabih, itu dapat diketahui dua hal yang sangat penting. Yang pertama, dalam membicarakan ayat-ayat muhkam, ya, tidak ada kesulitan. Ya, muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, ya. Tidak perlu lagi dicari penjelasan yang lain. Maknanya itu sudah jelas. Maksud ayat itu jelas. Sedangkan yang kedua, mutasyabih adalah sebaliknya.
Jadi pembicaraan tentang mutasyabih perlu dibahas itu lebih lanjut. Ya. Nah, secara ringkas itu dapat dikatakan bahwa sumber dari mutasyabih itu adalah ketersembunyian. Al-abba itu diartikan rumput-rumputan, ya, berdasarkan pemahaman ayat sebelumnya, mata'alaikum wa li'an'amikum. Ya. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Nah, mutasyabih yang timbul dari ketersembunyian makna, ya, adalah ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat Allah. Misalkan yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, jadi kalau kita bayangkan pula Allah punya tangan, nah, ini berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, jadi ini hanya Allah yang tahu, ya, makna dari yadullah fauqa aidihim. Ya, sebagian ulama itu mengartikannya, ya, kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah. Jadi makna yadan itu adalah kekuasaan Allah. Nah, wallahu alam. Nah, jadi ayat-ayat yang muhkam itu tidak ada persoalan. Dia sudah jelas, maksudnya sudah jelas, ya, tujuan ayat itu sudah jelas. Nah, sedangkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang belum jelas maksudnya, tujuannya, gitu ya. Nah, ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, muncul berbagai pendapat para ulama, ya. Pendapat para ulama terhadap ayat-ayat yang mutasyabih ini, ya. Yang pertama, jumhur ulama dari kalangan ahlus sunnah, ya, dan dari ahlur ra'yi, ya, kalangan Mu'tazilah, ya. Mereka itu memandang tidak perlu ditafsirkan atau ditakwilkan ayat-ayat yang mutasyabih itu. Ya, cukup diimani, ya, dan diserahkan maknanya kepada Allah. Nah, itu ya. Nah, jadi menurut Ahlus Sunnah, ya, ayat-ayat mutasyabih tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu ditakwilkan, cukup diimani saja. Ya, maknanya terserah kepada Allah. Ya. Nah, pendapat yang kedua terkait dengan mutasyabih, ya. Nah, sebahagian para ulama itu berpandangan ayat mutasyabih itu perlu ditakwil, ya. Nah, perlu ditakwil, ya. Ayat mutasyabih yang relevan dengan keagungan Tuhan, keagungan Allah. Ya, mereka itu berargumen bahwa tidak boleh ada satu lafaz, ya, atau satu kalimat atau satu ayat yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Ya, paling tidak ya, seminim-minimnya diketahui maknanya oleh orang yang ilmu pengetahuannya itu lebih dalam, ya. Seperti dia menafsirkan atau menakwilkan makna dari istawa atau bersemayamnya Allah itu diartikan dengan menguasai, bahwasanya Allah itu menguasai, ya. Allah itu adil, ya. Nah, ini sekurang-kurangnya. Nah, pendapat yang ketiga, ya, seperti Ibnu Daqiq, ya. Beliau mengambil jalan tengah. Ya, jalan tengahnya itu antara dua pendapat yang tadi. Nah, pendapat Ibnu Daqiq ini, ya, jika takwilnya itu relevan dengan bahasa Arab, maka tidak boleh ditolak, gitu, ya. Nah, sebaliknya, jika berlawanan, nah, itu harus ditangguhkan, ya. Tidak diamalkan, cukup diimani saja. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita lihat contoh-contoh dari ayat yang mutasyabih. Yang pertama, ada ayatnya yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya. Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Nah, jadi bersemayamnya itu tidak perlu pula kita menafsirkan seperti apa bersemayamnya Allah. Itu ya. Kemudian ada lagi ayatnya wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Nah, jadi jangan pula dibayangkan itu ya, Allah itu seperti kayak presiden, kayak menteri itu ya. Tidak seperti itu. Ya, ada lagi ayatnya berbunyi yadullahi fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan pula kita bayangkan bahwasanya Allah punya tangan. Ya. Di dalam ayat ini ya bermacam-macam. Ada Allah itu bersemayam, Allah itu datang di atas, di sisi, ya, wajah, tangan. Ya. Yang semua itu dibangsakan atau dijadikan sebagai sifat Allah. Nah, kata-kata ini ya itu menunjukkan keadaan atau tempat dan anggota bagi makhluk yang bernama manusia. Tapi kita tidak boleh menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Nah, ini contoh-contoh dari ayat mutasyabbih. Juga termasuk huruf-huruf muqatta'ah itu yang ada di awal surat seperti alif lam mim, alif lam ra, yasin gitu ya. Nah, kemudian apa hikmah ya keberadaan ayat mutasyabbihat dalam Al-Qur'an? Ya. Menurut As-Suyuti ya, Imam As-Suyuti beliau menyebutkan ada 4 hikmah ya. Yang pertama itu ayat mutasyabbih mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkapkan maksud ayat itu sehingga menambah pahala bagi para pengkajinya. Jadi yang pertama kata beliau ada usaha ya, ada usaha bagi kita untuk lebih banyak mengungkap atau mencari maksud daripada ayat tersebut ya. Sehingga itu akan menambah pahala. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sekiranya Al-Quran seluruhnya muhkam, ya jelas maksudnya maknanya, ya tentu akan muncul hanya satu mazhab. Nah, akan ada namanya mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, ya Hanafi. Nah, tetapi karena Al-Quran itu mengandung ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat, ya maka masing-masing mazhab, ya mereka itu menggali, ya mencari maksudnya, ya untuk menguatkan pendapatnya, ya. Namun tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya mencari maksud ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh menurut keinginan kita. Nah, nanti kalau kita tafsirkan menurut keinginan kita, maka akan terjadi kesalahan nanti. Nah, yang ketiga, hikmahnya itu adalah jika Al-Quran mengandung ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya ya perlu cara penafsiran antara yang satu dengan yang lain. Ya, artinya kita tidak boleh hanya terfokus pada satu penafsiran saja, akan tetapi kita merujuk pada penafsiran yang lainnya. Kemudian Al-Quran berisi dakwah. Yang keempat ya, Al-Quran berisi dakwah terhadap orang-orang tertentu. Nah, biasanya kalau orang awam yang kurang menyukai hal-hal yang sifatnya abstrak ya, itu kepada mereka itu sebaiknya jangan disampaikan ayat-ayat yang mereka ya. Nah,
Kemudian ayat ini menjadi dalil atas kelemahan dan kebodohan manusia. Ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran itu menguatkan mukjizat, ya. Sebab setiap ayat yang mengandung arti dan makna yang tersembunyi, ya, yang membawa kepada tasyabuh, ya, tentu memiliki andil yang sangat besar sekali, ya, terutama dari segi kebalaghahannya, bahasa, ya, bahasanya yang begitu indah, ya, begitu bagus. Ya. Kemudian hikmah selanjutnya itu adalah dengan adanya ayat mutasyabihat itu akan mempermudah orang dalam menghafal dan memelihara Al-Quran. Nah, karena setiap kalimat yang mengandung banyak penafsiran yang berakibat ketidakjelasan itu akan menunjukkan banyak makna, ya, menunjukkan banyak makna dari pengertian yang dipahami dari kalimatnya. Kemudian terakhir, ya, di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ya, di mana ayat-ayat muhkamat itu ialah ayat yang maknanya itu sudah jelas, sudah terang, sehingga mudah dipahami. Ya. Sedangkan ayat mutasyabihat, ya, adalah kebalikannya. Maksud kebalikannya itu ayat-ayatnya yang samar, maknanya sulit dimengerti, sama berbeda pendapat. Ya, meskipun demikian, ya, apa yang dilakukan oleh para ulama termasuk untuk membumikan Al-Quran ini. Ya, nah di samping keberadaan hikmah yang telah kita paparkan tadi, ya, itu sangat banyak sekali. Ya, kenapa diturunkan ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat ini, gitu ya? Kenapa tidak muhkam saja ayatnya? Nah, ternyata di balik keberadaan mutasyabihat ini, ya, itu menunjukkan bahwasanya ada rahasia yang tersembunyi yang kita tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu lebih tinggi ketimbang ilmu yang kita punya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah beri kita ilmu, ya, kecuali sedikit. Namun walaupun seperti itu, kita tetap belajar, kita tetap berusaha untuk menggali, menuntut ilmu pengetahuan. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.